saya Kak Ros. Hari ini sudah siap menemani Anda dan tentunya sudah ada beberapa bintang tamu yang juga sudah siap untuk berbagi ceritanya. Siap di acara Rumpi No Secret Mah. Ditemani oleh Dani di pojok sana hari ini dan ya kita ke pojokan dulu yuk untuk membahas apa yang terjadi hari ini yang menjadi perhatian publik, yang membuat publik penasaran juga, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Kali ini terjadi di dunia nyata. Hari ini adalah sidang perdana kasus Jonathan Fritzi alias Ijong ya, dan sidang itu sudah berlangsung dari sejak tadi jam 12 kurang 11 lebih. Ijong datang dan sidangnya sudah selesai dan agendanya adalah pembacaan tuntutan dari jaksa. Apa sih kasusnya itu loh, kasus yang waktu itu dia tuh Ijong menjadi tersangka itu karena diduga dialah yang mengusahakan gitu ya, membuat grup chat WhatsApp yang mengusahakan ada barang obat-obat terlarang yang datang ke Indonesia yang bernama etomidate ya. Kenapa itu disebut terlarang? Karena penggunanya tidak semestinya, yaitu dimasukkan ke dalam vape atau alat hisap itulah ya. Nah, jadi ada barang yang disita itu ada sekitar 100 vape gitu yang berisi etomidate kalau nggak salah nih ya, atau gimana? Dijual dengan harga 4 juta, harga belinya 1,3 juta per piecesnya gitu. Jadi ada 4 orang yang sebelumnya sudah ditangkap, ada BRT, ER dan EDS dan JF sendiri. Akhirnya ditahan itu mulai bulan Juli tanggal 14 2024. Sebelumnya pada saat pemeriksaan awal itu Ijong tidak ditahan karena alasan kondisi kesehatannya baru menjalankan operasi lah, sehingga baru ditahan di bulan Juli ini dan sidang pertamanya tadi. Nih berikut ada laporan pandangan mata dari tim Insert dan juga ada gambar bagaimana Jonathan Fritzi ini atau JF loh, salah gimana sih udah namanya kemudian inisialnya. Gimana dia keluar dari ruang sidang. Ya, kemarin malam sih Om Ben itu sempat posting juga di sosial medianya. Dia bilang bahwa untuk pertama kali saya bersuara tentang kasus yang menimpa Ijong. Maka besok saya akan membuat statement tentang status dan apa sebenarnya yang dialami oleh anak saya atau dalam keponakan Jonathan Fritzi Ijong. Kita tadinya berpikir bahwa Om Ben ini akan ada di persidangan begitu ya, tapi menurut laporan pandangan mata Ijong hari ini hanya ditemani oleh kuasa hukumnya. Seperti apa suasananya, kita lihat yang berikut ini. Coba ada komentar netizennya nggak? Belum ada ya, belum ada karena ini masih hangat sekali, itu baru selesai banget itu ya sidangnya hari ini. Gitu, kita tunggu aja sih kelanjutannya karena kalau kita baca di artikel juga bahwa dalam kasus ini posisi Ijong itu ya tuntutannya mungkin agak cukup berat begitu yang harus dihadapi. Tapi ya kita tunggu aja juga statement dari Om Ben dari pihak Ijong gitu ya, menjelaskan seperti apa tadi, seperti Om Ben katakan posisinya, bagaimana sebetulnya keterlibatannya dan lain sebagainya. Kita tunggu aja. Selain satu ini, kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Ini aku baru ketemu lagi setelah beberapa bulan loh. Baru beberapa bulan gak ketemu, aku lihat ya ampun makin kurus aja Indra Bekti. Sekurus apa sih? Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Dila Jelita pada 2010 akan menikah kembali pada 25 Agustus 2023. Nani hingga turun berat badan sebanyak 12 kg. Indra yang berencana pindah ke Australia dalam 5 tahun ke depan untuk menemani anaknya kuliah ini sudah mulai melamar kerja sebagai pengajar public speaking di SD dan SMP yang berat. Seperti apa Indra Bekti sekarang yang langsing Mbak Pragawan. Indra Bekti. Hei, perutnya masih gendut ya. Perutnya masih. Apa kabar? Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, silakan duduk Bapak. Ya. Ini baju oversize ya, kan lagi in ya, oversize. Iya. Kemarin terakhir silakan duduk. Terakhir sebenarnya sebelumnya kita ketemu terakhir yang sama Dila, aku udah tanya, Bekti kamu kurus sekali gitu ya. Betul. Ternyata ada artikelnya, ternyata ada hal yang sedang dihadapi juga oleh Indra Bekti ini adalah ada diagnosa kamu punya fatty liver. Ya, gitu betul sekali. Ya, ini kamu kemarin habis sakit tuh sama dokter Cici ya. Ditanyain. Aku ditanyain ya. Oke dok. Apa yang terjadi dengan kamu ini karena apa? Jadi sebenarnya memang kalau misalkan dikatakan aku sempat ada kena fatty liver itu, kok ya blessing in disguise itu jadi aku kurusan. Oke. Nah setelah itu aku maintain gitu. Aku kebetulan juga kita kerjasama lagi buat sebuah minuman yang memang berserat ini, namanya si Erakanza ini. Terus kemudian dia fibernya bagus. Terus aku minum itu tiap pagi, tiap malam. Kok ya dilalah akhirnya jadi seperti sekarang ini gitu loh.
muka jadi mulus, muka jadi tirus. Malah jadi jualan obat ya? Iya, mohon maaf. Enggak. Maksudnya karena ini pengalaman aku soalnya, ini aku pengen kasih tahu Jadi aja dari, gitu. Makanya titik balik itu ternyata dari kamu ada masalah kesehatan, Iya, makin kurus, betul. tetap kamu jaga kesehatannya. Ada lagi ternyata yang malah membuat kamu semakin Ya, betul. Semakin sehat, semakin menarik kan. Makin menarik kan ini pada tarik-tarikan ini saya besok tarik undang sama Brownies. Oh, Besok banyak yang diundang. narik Iya, ya. Mohon maaf nih, ada dari gara-gara Rumpi nih. Ya, kamu kelihatan awet muda Betul. juga sih kalau aku lihatnya. Oke, nah kita bahas ke fatty livernya untuk menjadi pembelajaran buat yang lain-lain gitu ya. Iya, betul. Kok bisa ada Iya. fatty liver tuh? Jadi gimana? itu Taunya dari mana? Sebelumnya aku memang makan sembarangan kan. Makan apa tuh nama jeroan lah. Padahal udah terus, ini, kamu suka ini ya, Apa tuh? bandel ya. Iya, betul. Terus akhirnya Jeroan, terus? jeroan-jeroan lah apa pokoknya daging-dagingan yang berlemak-lemak segala macamnya itu. Terus akhirnya pas ada sebulan ini bulan April sebelum puasa ya. Itu pokoknya dalam 3 bulan itu aku entah 2 minggu sekali itu pasti Sakit perut banget ya? Sakit perut banget. Dan ke UGD. Oke. Ke UGD terus sembuh, terus 2-3 minggu lagi entah Sakit lagi. kenapa juga akhirnya kok sakit lagi. Sakitnya tuh kayak apa? Sakit Gambarkan. banget. Kayak melilit gitu. Kayak melilit, betul. Ini kayak melilit Ada gasnya. lambungnya ya. Lambungnya, Kayaknya sih gas sih nggak ada sampai kayaknya kayak Kayak GERD gitu gitu. nggak? Tapi Enggak. sakit melilit aja? Sakit melilit sekali Demam gitu. nggak? Nggak, demam nggak gitu. Nggak. Nah tapi setelah 3 kali berulang bolak-balik UGD dan terakhir yang keempat itu aku sampai gemeter. Oh, Badan sampai gemeter gitu ya. Itu Dila sampai yang ulus-ulus aku pokoknya tuh. serem banget ya. Untungnya tuh ya rumah sakitnya deket gitu. Jadi kalau alhamdulillahnya cuman sedekat itu dan langsung ketolong. Nah pada saat aku yang sakit itu sampai gemeter itu, alhamdulillahnya aku langsung ditolong, langsung diagnosa, diperiksa. Dan ternyata yang terlihat adalah si fatty liver dan namanya USG juga ya. Terus ada apa tuh namanya kayak serpihan-serpihan batu. Empedu. Oh, empedunya. Ada Batu empedu. Jadi yang serpihan-serpihan batu empedu di dalam lambung. Di dalam lambung? Iya. Oh jadi ya itu kan karena liver dan empedu tuh tugasnya untuk menyaring racun dan sebagainya gitu ya. Oke. Nah ini pada saat kamu sakit perut yang melilit itu ada diare juga kah? Nggak ada. Muntah, mual. Nggak ada. Tapi sampai gemeter gitu? Sampai gemeter. Itu sakitnya sakit banget gitu. Sakit banget sampai kamu nggak bisa ngapa-ngapain tuh ya? Betul sekali. Jadi Tapi sembuhnya waktu awal-awal ke dokter kasih iya, obat. ke dokter kasih obat, suntik, Dikasih? udah. Oh itu waktu itu dokternya mikirnya apa? Lambung aja? Belum, iya lambung aja. Lambung aja terus diinfus gitu. Sudah selesai pulang gitu. Terus berkegiatan lagi, Kambuh lagi. Kambuh lagi. Kok Oke. ini kambuhnya berulang ya gitu. Oke. Sampai akhirnya dirawat gitu. Nah itu ada indikasi nggak tuh pada saat sebelum kambuh tuh biasanya kamu lagi abis ngapain? Makan apa atau apa? Mungkin Terus ya. dia, mungkin ya ada Ada. makanan-makanan yang memang ternyata itu bisa memicu hal tersebut gitu. bukan memicu kan berarti livernya udah berlemak gitu ya Pak Iya ya? betul ya. Jadi fatty livernya itu ya. Oh, oke. Terus Tapi dokter si bilang lambung sih sebenarnya lambung dan itu kan deket kali ya. Iya. Jadi si lambung itu sakit banget gitu. Rasanya kayak apa ya? Ditonjok sih. Ditonjok gitu. Terus pengobatannya dikasih apa? Obatnya apa? Antibiotik? Akhirnya, Atau apa? waktu yang mana nih? Yang pas ke UGD itu? Pas ya, di fatty liver. yang fatty liver kan kita 3 hari di rumah Rawat. sakit ya dirawat. Ya ada obat-obatannya lah yang mereka kasih sih. Berapa minggu tuh harus nggak boleh putus gitu kan? Ya betul. Sampai sekarang pun. Sampai sekarang harus Ya, minum obat juga? Masih minum obatnya masih. Itu Saya masih seumur harus hidup minum. kah harus minum obat atau Enggak, nanti? pokoknya sampai abisin sampai bener-bener kayak saya masih Sampai bolak-balik. dosisnya habis? Sampai dosisnya habis sampai ini tiap bulan saya harus check up terus Oke. tentang Kata dokter apa resikonya yang terbesar kalau ini nggak sampai tertangani dengan cepat? ya bisa bisa ya lambungnya bisa apa namanya Bermasalah. rusak. Aduh Gitu, serem amat. bisa rusak. Nah, pada saat kamu sakit perut, ada riwayat kamu sebelumnya sakit juga Iya, gitu ya. betul, itu. Itu gimana kamu Nah, tuh rasanya pada saat Itu kayak kembali lagi ya ke, ke masa itu dimana aku pecah pembuluh darah itu kan itu dirawatnya itu kan sampai 20 hari ya di rumah sakit. Terus kok ya ini sekarang harus balik ke rumah sakit lagi
walaupun cuma 3 hari, tapi rasanya kayak mengingat masa-masa itu gitu. Jadi Agak saya trauma ya? agak trauma juga, iya betul. Dila juga pastinya. Oh pasti, saat itu ini dia kan anterin anak-anak sekolah juga gitu. Jadi ya kelimpungan juga itu untuk ngadepin ini gitu. Tapi kali ini Dila udah tahu kan handphone kamu nomornya nomor polis berapa. Betul, tahu. Jadi dia udah nggak sepanik sebelumnya, tetap Ya, panik bener. pastinya gitu Pasti, ya. apalagi pas lagi aku gemeter. Dia panik banget, dia peluk aku, dia kayak mungkin ini kedinginan atau apa sih sampai gemeter banget begini gitu. Dia elus pokoknya. Ayo, aku bilang udah ayo Bun, aku jalan ke sana ke rumah sakit aja udah. Aku minta tolong nanti siapa yang nemenin aku bilang gitu. Karena dia harus ngurus anak-anak kan. Jadi ini udah berapa bulan nih sampai akhirnya April ya. Dari April sampai sekarang. Udah turun berapa kilo berarti dari sejak April itu? Udah turun hampir 10 kilo. 10 kilo. Ini karena memang karena sakit fatty livernya atau karena kamu akhirnya harus diet? Iya, betul. Akhirnya diet. Iya. Tuh, bener. Itu dia. Bukan karena fatty livernya ya. Jadi karena fatty liver yang sudah membahayakan Iya, itu. betul. Akhirnya Aku mau pun nggak mau harus kamu. mau nggak mau. Iya, benar. Jadi kemarin terakhir sakit yang kemarin itu pun tidak membuat kamu bertobat dalam hal makan ya. Iya. Baru setelah ini baru. Bener. Ya, secara sebenarnya aku sekarang ini makanya aku bilang tadi, aku minum yang tadi tuh Supaya terjaga dari segi makanan dan asupan-asupannya itu terjaga gitu, Bu. itu bukannya masalah pengendalian diri apa? Ya juga sih. Maksudnya tetap aku maksudnya nggak jadi mengendalikan makanan itu jadi segitu Gimana, craving pusing. banget Ya gitu loh. Jadi ya benar. Jadi supaya nggak craving banget. Jadi aku minum obat yang tadi itu sehingga Bukan untuk obat menahan. itu minuman kesehatan gitu Minuman ya, kesehatan itu, fiber itu. Tapi lambung kamu sehat aja atau ada apa luka-luka? Sekarang ini ya kan terakhir itu sih terlihat alhamdulillah sudah baik, sudah membaik gitu. Jadi nggak sampai ada luka-luka atau apa? Luka atau mungkin lemaknya udah berkurang. Dan lemak berkurang juga gitu. Jadi sekarang ya mudah-mudahan sih nggak balik-balik lagi lah untuk dan sakit-sakit lagi gitu. Apa yang tuh kamu rasain setelah kamu turun banyak 10 dengan hidup lebih sehat? Alhamdulillah ya, jadi lebih lebih enteng, hidup lebih enteng. Lebih energik gitu lebih ya. energik, berasa. Betul. Terus nggak yang jadi pusing-pusing lagi gitu, karena mungkin campur ada kolesterol juga ya kan, mungkin itu semua turun tuh. Tubuhnya turun, alhamdulillah. Seperti itu, Bu. Terus ya udah lebih seger, lebih sehat, lebih banyak orang yang jadi akhirnya ini bukti kok jadi lebih muda. Kan kamu habis pasca yang stroke kemarin kan ada lupa-lupa tuh. Ya. Nah ini sekarang masih ada karena efek stroke atau justru lebih membaik, konsentrasi kamu lebih bagus? Kalau itu masih harus dalam tahap proses ya, itu belum masih perlu diobservasi lagi. Tapi untuk lupa-lupa masih kadang suka. Itu pasal umur kalau ya itu. Hei, last memori sih kadang masih suka ada. Itu pasca stroke ya. Iya. Tapi kalau dari sisi makan sekarang, selain kamu tadi ada fiber yang kamu konsumsi, apalagi yang berubah dalam pola hidup kamu, Bekti? Ya, kita sekarang tuh kan pagi-pagi aku nganter anak sekolah sama Dila. Nah di situ ada lapangan, kayak jalanan untuk ada taman ya di apartemen kita itu untuk kita bisa jalan kaki melewati taman menuju ke parkiran. Jadi itu olahraga pagi saya. Berapa lama itu Pak? Berapa menit? 5 menit jalan. Itu aja tapi udah lumayan. Itu betul. 5 menit bolak-balik 10 menit berarti ya? Iya. Oke, 10 menit. Terus apa lagi? Konsumsi apa yang kamu kurang-kurangin atau kamu udah nggak konsumsi sama sekali? Ya, maksudnya gula kopi-kopian itu tuh aku kurangin. Kopi-kopian pakai susu pakai gula ya, itu dia. Aren-arenan itu ya. Gitu. Nugget yang di bandara. Enggak itu ya. Goreng-gorengan tidak. Serius? Serius. Goreng-gorengan itu yang membahayakan itu kayaknya mie seminggu sekali lah. Nggak tahan Bu kalau itu mah. Iya. Gula enggak, minuman manis, minuman enggak ya itu botol dalam kemasan itu kan. Iya. Botol dalam kemasan, botol dikemas jadi teh itu. Itu masih? Benar.
Itu aku udah enggak banget, udah habis kalau minum itu udah dimarah-marahin sama manajer, sama istri. Pasca kamu yang sakit yang kemarin, yang 2 tahun lalu itu, Ya. masih minum yang itu, manis-manis itu? Enggak, udah berkurang, Bu. Oh, berkurang. Beda loh, enggak sama berkurang. Enggak. Sama sekali enggak. Kayak ibunya juga ikut ngomelin. Jadi Kayak ibunya alhamdulillah, juga jadi nih, udah membaik ya Ya, kondisinya. bener. Kondisi membaik sekarang. Jadi silakan untuk yang mau ngajak saya. Karena ini kabarnya juga soalnya ya gara-gara ini kadang-kadang jadi orang jadi takut-takut untuk Oh, kamu ngajakin sakit. kerjaan. Dia justru makin sehat, Makin bukannya sehat ya Bapak Ibu. Untuk mungkin Ya. siapapun yang mau mengundang saya sudah sehat walafiat. Oke. Dan saya bisa membuat acara-acara Anda sukses. Oke, dah seperti Bekti lah ya, hanya lebih kurus aja Iya, gitu bener. ya. Jadi bukan karena fatty liver dia kurus. Ya betul. Justru Karena karena fatty liver itu dia harus diet. Yes, itu Diet dia. itu yang membuat dia kurus Ya. dan lebih sehat insya Allah. Betul. Amin. Ibu pinter banget. Iya, gitu. Jadi presenter deh. Kayaknya saya juga harus diet ya. Saya harus cek fatty liver. Oke, yang berikutnya nih ya, selanjutnya ada masa yang direncanakan oleh Bekti dan keluarganya adalah katanya kamu ingin menemani anak kuliah di Australia. Makanya kamu udah mulai browsing-browsing bisa kerja apa di sana. Iya, betul, Ya betul. ampun, betul, apa aja yang kamu sudah kerjakan? Kamu udah nyari apa aja? Sempet Nanti aku kita- tinggal ngikut. Enak ya. Ya, Bapak browsing saya ngikut. Kita sempat di sana ada kayak tempat kuliah gitu. Dia untuk orang-orang Indonesia juga gitu. Oke. Jadi pengen aku coba ngajar Ngajar. public speaking Oh, gitu di sana. oke. Jadi aku coba. Kok nggak pengen ngajar nyanyi? Kan kamu bisa nyanyi Ya juga. juga, nanti kan siapa Lagunya tahu. apa? When I fall in love, it will be Stop, oke. completely. Udah ngajar, oke. Nah, habis itu untuk ngajar public speaking itu, aku coba udah apply ke sana coba, tapi belum dibalas-balas. Oke. Terus? Tapi ya gini, jadi karena hal ini juga lah yang akhirnya kadang orang mau kasih kerjaan juga ragu-ragu. Ini Takutnya udah pindah atau belum, Belum, sih? belum, Ya, belum, belum ya. pindah ya. Belum. Masih lama. Anakku tuh sekolah ini dikonfirmasi lagi ya. Anakku sekolah mau kuliahnya kita rencanakan memang 5 tahun lagi kuliah di Australia itu. Amin. Dan kemarin kita sempat ke Australia cari-cari Referensi lah, yang referensi, mana yang betul. bagus. Nah, akhirnya saat ini kita sedang mempersiapkan itu gitu untuk 5 tahun ke depan. Tapi itu kan semua masih rencana nih. Ya, Kalau jadi- memang ternyata Tuhan menentukan lain, ternyata memang kita hanya di sini saja cukup. Ya, disyukuri misalnya semuanya. kita Iya. tinggal. Tapi berkaitan dengan rencana 5 tahun ke depan, Ya. Repelita, Iya, Repelitanya Indra Bekti, mohon pekerjaan banyak lah, Iya tolong betul, ya. betul, tolong, please banget ini, tolong. Saya masih butuh kerja, saya butuh makanya lagi ngumpulin uang ini. Tolong banget ya, jangan ragu untuk calling saya nomor telepon manajer saya di 08. Iya, nggak apa-apa. Jangan. Lihat aja di sosial medianya. Ya, AMM. betul, betul. Yang berikutnya kita mau wawancara juga kalau ini teman. Ini mungkin kamu bisa collab bisnis deh sama Sania Santai ya. Karena kemarin-kemarin dia tuh udah berapa kali gitu mau kerja sama teman nggak pernah berhasil. Siapa tahu nggak ada yang tahu. Dan dia itu kemarin viral karena lihat baju lemari bajunya ya. Banyak banget dan bahkan baju dari 20 tahun yang lalu masih rapi tersimpan, tidak ada yang Tercecer. Kita lihat dulu profil Sania Santai berikut ini. Netizen The Real Old Money. Perempuan yang pernah menikah dengan Muhammad Bintang pada 2019, namun sang suami meninggal dunia setelah 2 tahun pernikahan ini mengaku sering menyimpan trauma dan tidak bisa menyanyi. Sania Santai, ya mau silakan duduk deh, duduk aja dong yang berdiri ya, karena aku tuh kepo gitu pengen tahu lihat baju ini. Jadi ini kemarin dia ramai karena ketika dia menampilkan walk-in closetnya di mana ada koleksi baju-baju termasuk baju-baju show yang dari puluhan tahun yang lalu masih tersimpan rapi. Baru nanti kita bahas nih aslinya udah umur berapa ini baju ya. Kita lihat dulu videonya berikut ini. Di gambar itu ada nih beberapa ya kita akan bedah ya. Ya waktu kamu video klip santai saja. Ini dia sayangku. Ampun, jadi ini udah berapa puluh tahun ini? Ini umurnya sudah 27 tahun 27 ya. tahun. Ini kalau anak ini sudah bekerja sayang, sudah menghasilkan uang ini ya. Kayak ini bulu-bulunya siapa yang nyisir nih? biar Ini nggak kusut. sudah menjadi pudel dia. Ini. Dia sudah berbakti sama mama ini Oh, sebetulnya. karena ini baju bersejarah
bersejarah jadi disimpan. Nah, ini bikin atau beli sih? Beli sayang, beli aja. Belinya jauh. Jauh sayang, jauh. Iya. Terus ini yang bersejarah. Sepatunya mana waktu itu sepatunya? Oh, sepatunya aduh lupa bawa. Oke, kalau gitu baju yang sebelahnya dulu ya. Ini warnanya udah luntur atau emang modelnya gini? Modelnya agak gini sih emang. Oh, gradasi jadi, ya. Gradasi betul. Ini baju apa nih? Gak tahu baju apa pokoknya. Ini berapa tahun umurnya? Sama ini hampir ya agak-agak deket-deket lah pokoknya. Tapi padahal ini kulit ya. Tapi Iya. masih bagus terawat loh. Bagus ya, tapi Rontok-rontok. awet dia. Awet ya. Ya soalnya ini belinya juga jauh. Belinya di Ini sebelah. album bablas, ini album 2. Belinya di luar negeri. Oke, ini yang ini. Udah ya, ini album Cintai Aku Lagi. Ini Cintai Aku Lagi. Betul, ini dia di video album 3 itu. Oke, ini aku mau tanya ya, ini kan 27 tahun yang lalu. 27 tahun yang lalu, ingat nggak nih berapa belinya kira-kira harganya? Lumayan aja lah. Kalau ibarat ya, maksudnya kalau dia suruh kerja gitu, udah balik modal. udah balik modal. Enggak, maksudnya ini bertahan dulu. Tapi kamu pakainya cuma sekali-sekali aja nih? Sekali, ya nggak terlalu Ya ini nggak mungkin sering-sering ya. Ini nggak satu terlalu video klip. banyak ya, nggak terlalu banyak. Oke, Karena kalau ini yang lebih banyak pakai ya. Oke, agak ke bawah. kalau sepatu lumayan sering dipakai. Nah, iya. Sepatu yang paling mahal di antara ini semua yang mana? Terus terang aja yang itu yang kamu pegang itu. Ini. Karena memang itu sangat sedikit dibikinnya katanya. Ini juga sama limited edition semua ya. Ini berapa tahun usianya dia? Itu lebih mudah sih sebenarnya, nggak sampai 27 tahun, tapi lupa berapa Tapi tahun. 20-an tahun ada? Hah? 20-an tahun ada? Enggak sih, nggak sampai 20 tahun. 11-an lah. Ya kurang lebih segitu. Oke. Yang paling lama yang mana? Ini juga lama nih, yang ini agak lama. Ini agak lama. Tuh awet-awet semua ya? Karena ini ada sejarahnya juga aku Ini pilih apa? sepatu itu. Kenapa? Karena aku dulu ngefans banget sama penyanyi dari UK, Sophie Ellis Baxter. Dia punya sepatu ini, terus aku juga ingin. Ternyata ada size aku, akhirnya aku punya. Yeay gitu. Dan ini memang sepatu kulit yang kualitasnya bagus ya. Jadi sampai berlama pun dia tuh. masih bagus banget. Nggak rontok kulitnya gitu ya. Kalau dari Secara Cina biasanya kalau yang buatannya banyak gitu ya, benar. itu juga cepat rusak gitu ya. Benar. Ini Brodol. juga loh. Ini loh. Makanya. Ini tahun berapa belinya? Ini juga lama. Hah? Lumayan. Ini kamu pakainya kemana ini? Hanya show aja atau sehari-hari kamu bisa pakai? Enggak. Buat show aja sih. Ini buat show aja. Buat show. Kalau yang pakai sehari-hari ada nggak? Enggak ada sih. Jarang pakai. Pasti ini ada ya. Iya. Enggak sehari-hari, tapi ya maksudnya kalau ada acara pasti aku pakai. Bisa dipakai gitu ya. Ampun, seru banget. Jadi kamu punya koleksi kalau dihitung-hitung kurang lebih ya sepatu ada berapa? Aduh, gila sih, aku emang gila sepatu banget sih. Kalau dihitung-hitung bener nih ya. Mungkin dulu tuh ada 1000 sepatu kali. Dulu. Terus abis gitu ya ada yang minta, terus aku juga kasih-kasihin. Kalau sekarang mungkin nggak sampai segitu, tapi ya masih lumayan banyak gitu. Banyak. Oke. Nah itu kan tadi ada videonya tuh ya. Kan ada satu ruangan. Ada lagi deh. Ada berapa ruangan kamu jadikan tempat menyimpan baju? Selain berikut ini ya, jangan kemana-mana. Tetap di Kita sudah bersama dengan Sania lagi ya. Kita baca sekarang komentar-komentar netizen yang kita bacain ya. Aduh, Real Old Money dia mah nggak pakai unboxing kretek-kretek. Padahal satu heelsnya aja udah puluhan juta katanya gitu. Kamu pernah nggak sih pengen, kalau zaman sekarang kan konten tuh ada yang unboxing gitu. Pernah tergoda untuk bikin gitu nggak? Mungkin lah kalau ada yang baru lah kita coba aja, bisa namanya dicoba. biar kekinian. Ada zaman gitu. yang kretek-kretek tuh maksudnya kerdusnya digini. Gitu ya. Yang berikutnya, Biar lucu ya kan. Sony Old Money nggak pernah flexing kayak artis lain tapi udah tajir dari dulu. Karena emang nggak zaman kali ya waktu itu. Kalau misalnya udah zaman kita Flexing rada-rada juga ya? flexing juga. Yang Iya nggak sih? Pada Bener. zaman itu kan nggak ada flexing kita. Iya sih. Iya kan? Iya. Bener. Oke. Nyimpan baju sampai 27 tahun tanda tanya. Ya karena bersejarah. Yang berikutnya ada lagi apa nih? Artinya teteh butuh orang buat ngelupain
ngelapin. Oh Teteh, ini Teteh benar. Teteh butuh orang buat ngelapin debu gak? Pengen kerja sama Teteh Atu katanya. Aku kira itu singkatan apa gitu ya. Yang berikutnya ada lagi, Teh itu gak kadaluarsa kulit. Enggak sih, tadi udah dicek kan? Enggak ya? Nggak. Masih utuh banget, Masih baik utuh banget loh, utuh banget, nggak ada crack, dia anti aging banget kulitnya. Banyak kolagennya ya? Ya, kulit sepatunya banyak kolagennya. Asli. Berarti asli ya? Nggak palsu ya sayang? Kalau kan lihat kamu kan memang mapan dari dulu udah bisa cari duit ya. Banyak cowok-cowok yang suka minder nggak sih kalau deket kamu gitu? Kata gitu. Iya sih. Ada juga. Atau mungkin malah yang jadi haha gitu. Ada yang minder, ada juga yang suka terlalu kepedean. Tapi akhirnya minder juga. Yang di tengah-tengah belum nemu, Bu? Belum nemu ya. Oh ini ngomong-ngomong, ini pernah juga nih Sania ceritakan kamu pernah punya pengalaman beberapa kali tuh ditipu sama teman baik kamu. Ruginya bahkan sampai miliaran. Sekarang masih mau nggak kalau misalnya ada sahabat yang ngajak kerja sama gitu? Masih percaya nggak atau udah enggak deh? Enggak. Kayak itu dulu teman-teman yang ya pernah ya bisnis nggak jadi itu yang masih sekarang juga uangnya masih nyangkut di dia. Itu sedekat apa sih? Deket banget, udah kayak adik aku sih. Maksudnya dia emang di bawah aku. Maksudnya cuma berapa tahun lah gitu. Kenal lama tuh yang kayak gitu. Kenal lama. Aku udah merasa dia tuh adik aku merasa dia tuh udah kayak saudara aku gitu. Bener-bener kayak tahu keluarganya juga gitu. Nah, dia juga tahu keluarga aku juga. Ya, Yang gitu lah. paling sedih dari kejadian-kejadian itu apa berarti? Hilang duitnya atau hilang temennya? Iya, pertama ya hilang kepercayaannya sebagai temen yang tadinya saudara gitu. Ya kesininya ya dia semuanya lah, hilang uang juga gitu kan. Sayang ya, kita udah ngumpulin uang Susah payah. terus jadi hilang gitu. Tadinya kita mau membuat uang itu lebih besar, maksudnya jadi diusahakan, taunya malah jadi hilang gitu. Tapi dari semua koleksi kamu nih, ketika kamu ya tuh tadi kena bisnis, ada ketipu apa segala macam, pernah nggak sih ada sampai harus jual-jual barang supaya pundi-pundi terisi kembali di rekening bank? Alhamdulillah sih enggak ya. Enggak ya? Nggak apa-apa, mungkin keberkahannya digantikan dari yang lain. Oh, gitu oke, aja. baik. Mudah-mudahan sih dia teman aku ini masih ingat ya kalau dia itu akan ngembaliin uangnya gitu suatu hari, nggak tahu kapan lah. Mudah-mudahan dia masih ingat kalau dia tuh punya ada utang. Nah ini berapa sebenarnya yang kamu harapkan dia masih ingat? Karena ada 4 kali nih kamu kejadian ketipu nih. Ya udah yang satu itu aja dulu Yang lah. terakhir, yang terakhir aja ya. Yang terakhir, yang lain-lain Ya udah nanti aja. Oke. Nanti aja lah diurus lagi. Oke, baik. Nanti kita ngobrol lagi sama Sania. Yang berikut ada bintang tamu kita selanjutnya. Ada Vio yang kemarin dia punya level-level pertemanan. Ada level 2, ada level 3. Ya udah kan? udah kayak ini ya. Pedes ya gitu. Pedes. Ini teman apa teman sih? Coba kita lihat profilnya berikut ini. Anas memberi hadiah bunga saat Vio ulang tahun pada 21 bersama anaknya dengan caption selalu bangga punya 3 anak dan menjadi ibu tunggal yang... Kita sudah bersama dengan Vio. Ini yang kita mau tanya apa terminologi pertemanan ya di generasi kamu. Karena kemarin kamu dapat bunga kan. Kamu posting tuh. Benar. Dari Anas. Dari Anas. Dikirim dari Malaysia itu. Enggak, dia dikirim dari Malaysia bawain aku bunga dari Jakarta. Serius? Oh ya ampun. Dia datang dari Malaysia kemarin. Anas Khalid. Oke. Karena mau nonton ada acara boxing gitu di sini. Oh, terus dia khusus ketemu kamu beli bunga dulu. Iya, aku juga nggak tahu. Jadi dia karena nggak ada temen di sini, jadi dia minta tolong sama ada karyawan aku. Dia bilang kayak gini, aku pengen kasih kado ke Vio, tapi aku bingung mau kasih kado apa. Tapi kayak dia lagi suka dikasih bunga ya. Kamu bisa nggak minta tolong? Aku minta tolong beliin bunga. Akhirnya dia beliin aku bunga. Oh ya ampun. Teman. Dan dia tuliskan di kartunya teman level 2. Terus level kamu 2. jawab di komennya, iya terima kasih ya teman level 3. Ini apa gara-gara dikasih bunga jadi naik dia levelnya jadi level 3? Iya, karena dikasih bunga naik level di level 3. Karena kalau teman level 2 tuh nggak ngasih bunga. Oke. Nggak ngasih bunga. Kalau level 3 ngasih bunga. Oke, ini kita belajar terminologi. Ini Level bahasa 1. Gen Z. Oh, bahasa Gen Z. Bahasa Oke. Gen Z. Level 1 tuh ngapain? Kalau level 1 mungkin baru kenal, baru kenalan. Udah Terus ngobrol tuh DM-an. ngobrol, DM-an. DM-an. Dari awal memang dikenalin sama netizen. Sama netizen? Sama netizen Bukan sama dikenalin. Fuji? Bukan. Oh bukan? Enggak. Sama netizen? Sama netizen. Yang kenalin aku sama dia tuh netizen. Jadi
ya biasa Indonesia suka di shipper gitu, iya. dijodoh-jodohin kan. Akhirnya pada waktu itu tuh aku live sama dia, itu pun didorong-dorong netizen kayak live dong, coba live. Nah live pertama itu yang nonton 180.000 orang. Aku juga bingung. Wow. Terus kadang emang bercandanya kan suka kayak gombal-gombal gitu kan, kayak kalau jam 12 itu kesiangan, kalau kamu kesayangan kayak gitu-gitu. Ya ampun. Tapi itu kayak emang bercanda aja. Nah habis dari situ mulai chat-chat. Ya lumayan intens, hampir setiap hari. Setiap hari tuh masih level 1? Masih level 1. Kan baru kenal, belum pernah ketemu. Oh iya. Oh, Belum level pernah 2? ketemu. Kalau level 2? Level 2 mungkin pas udah ketemu ya akhirnya. Ketemunya akhirnya waktu itu karena aku ada kerjaan di Malaysia. Dia nyamperin aku, dia bilang ya udah aku ajak kamu brunch, aku ajak kamu ngopi, karena dia tahu aku suka ngopi padahal dia nggak ngopi. Oh ya ampun, baik banget sih. Baik banget so ya. sweet banget. Terus dia ngajakin aku makan makanan yang menurut dia enak, tapi dia selalu memutuskan, nggak nanya kamu mau makan apa gitu, nggak, dia langsung firm, oke aku ajak kamu kesini gitu. Tipe kamu banget gitu. Ya kan tipe semua cewek kayak gitu ya. Jangan nanya-nanya, Soalnya kita langsung action. jawabnya gini, terserah gitu. Iya. Karena aku mau kamu mikir, aku nggak mau mikir, aku udah mikirin banyak hal. Itu masih baru level 2. Level 3? Level 3 kemarin karena aku tiba-tiba dikasih bunga. Dan emang aku suka banget bunga mawar kan. Terus ya menurut aku itu udah spesial aja, udah bisa lah naik ke level 3. Level 4 akan naik ke level 4 kalau level 4 tuh masih temen gak sih? Setelah berikut ini kita bahas, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi No Secret. Semua bintang tamu kita mau belajar sama ini yang banyak bergaul dengan Gen Z ya. Betul. Level 4 itu apakah masih teman atau udah beda status? Masih teman. Aku jujur sebenarnya juga nggak tahu nih sampai level berapa. Cuman waktu kemarin Anas ditanya, katanya level terakhir itu level pelaminan. Oh, gitu menurut dia kan. Tapi kan kita jalani dulu level-levelnya dulu dengan ikhtiar dulu dan benar-benar ya Dirasakan dulu. jadi levelnya Dirasakan masih dulu. belum fix nih sampai level berapa? Baru masih akan tercipta sesuai dengan kondisi ya. Sesuai dengan kondisi ya, harus hati-hati bener dong, mengenal dulu. Apalagi jauh kan. Jadi di Malaysia, aku di sini. Tapi kalau soal berdasarkan kriteria kamu, kira-kira dari 1 sampai 10 deh, dia masuk berapa nih levelnya? 9 ya. Kriterianya 9, kurang 1 aja berarti. Iya. Kurang 1. LDR-nya doang. LDR-nya doang. Oh di sini udah level 10. Kalau dia pindah ke sini, Iya. 10 atau kamu pindah ke sana. Udah deh, udah jadi. Udah jadi. Oke. Mungkin Sani mau cari lagi kakaknya. Boleh. Itu udah paling tua. Oh, dia paling Itu kan lebih muda daripada aku. Dia 31, aku 35. Oh iya. Udah nggak apa-apa, aku taruh aja. Bisa. Iya benar. Oke, baik, sekarang kita ada rumpian renungan ya. Buat semuanya pertanyaannya adalah jika kalian diberi kesempatan untuk meminta maaf kepada diri sendiri, apa yang akan kalian mintakan maaf untuk apa? Bekti, Aduh, gue duluan lagi ya. minta maaf ke diri karena Minta maaf ke diri karena mungkin saya pernah menyakiti hati saya sendiri dengan cara ya melakukan hal-hal yang tidak baik, ya kan, untuk diri sendiri, untuk orang tua, untuk istri, anak. Itu mungkin yang aku harus banyak perbaiki. yang membuat sedih orang tua, istri, anak. Ya. Salah satunya adalah dengan makan sembarangan ya. Itu dia. Oke. Sania, minta maaf untuk diri karena Pernah banyak menolak cowok ngajak nikah dulu. Bener, asli. Jadi aku mungkin minta maaf kepada para cowok-cowok. para cowok-cowok. Para cowok dulu ya. Yang dulu pernah ditolak, benar, pernah ditolak. Jadi mohon maaf lahir batin gitu. Kalau pada saat itu memang menyakitkan. Gitu. Dan itu membuat dirimu Iya, menyesal. Oh, gitu. menyesal. Menyesal. Jadi aku juga merasa berdosa pada saat itu karena terlalu egois mungkin. Terlalu gitu. egois. Terus kalau yang menyakiti diri aku mungkin apa ya? Banyak makan juga lah sama. Tio. Kalau aku minta maaf sama diri sendiri karena aku sering merasa karena aku pernah gagal dalam pernikahan dan menjadi single mother, menjadi korbannya adalah anak-anak aku. Tapi ya memang ternyata itu udah takdir seperti itu, dan semoga aku tuh bisa jadi lebih baik lagi nanti ke depan. Amin.
Amin. Iya. Nih kadang-kadang yang paling sering kita sakiti itu adalah diri kita ya. Ketika kita kadang-kadang nggak pengen menyakiti orang lain, tapi justru diri kita lah yang paling tersakiti. Wih, dalam banget. Bagus banget. Indra Bakti, terima kasih sudah hadir. Sonia, terima kasih sudah sharing juga. Vio, terima kasih untuk ilmu kekiniannya ya. Terima kasih buat Anda semua. Kita ketemu lagi setiap hari di acara Rumpin.